Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kami kali ini. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang laporan yang telah kami buat yang berjudul Efektivitas Aplikasi Manajemen Waktu bagi para mahasiswa. Nah, di sini saya akan membawakan bab 1, yaitu pendahuluan, yang mana isinya adalah latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Nah, untuk yang pertama, latar belakang, itu nggak jarang mahasiswa itu kesulitan dalam mengelola waktu mereka. Entah itu karena kesibukan pribadi, organisasi, ataupun padatnya jadwal mereka. Menurut Britton dan Tesser, dalam hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa pengelolaan waktu yang buruk itu dapat menurunkan kinerja akademik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengeksplorasi solusi yang dapat membantu para mahasiswa. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri, supaya tidak terlalu luas, fokus penelitian ini kami memfokuskan penelitian ini pada kemampuan aplikasi tersebut, terutama dalam kemampuan aplikasi untuk mengelola jadwal para mahasiswa, meningkatkan produktivitas mereka secara akademik, dan juga pengaturan prioritas. Nah, lalu untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah, kami merumuskan 2 masalah di sini. Yang pertama, seberapa efektif penggunaan aplikasi dalam meningkatkan produktivitas para mahasiswa. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi manajemen waktu tersebut. Lalu selanjutnya untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mendeskripsikan sejauh mana aplikasi dapat meningkatkan produktivitas para mahasiswa. Lalu yang kedua untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat para mahasiswa dalam menggunakan aplikasi manajemen waktu tersebut. Nah, lalu yang terakhir untuk metode penelitian, kami di sini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mana kami membaca sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang kami bawakan. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, saya akan menjelaskan bagian bab 2 tentang kajian pustaka. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengatur waktu secara efisien. Manajemen waktu juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi manajemen waktu. Menurut Covey, manajemen waktu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan waktu secara efisien. Selain itu, Hafner, Stock, dan Oberst menjelaskan bahwa aplikasi manajemen waktu dapat membantu meningkatkan efektivitas melalui fitur-fitur seperti pengingat otomatis, kalender digital, serta alat analisis yang dapat mengevaluasi pola penggunaan waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen waktu dapat membantu meningkatkan kesuksesan dalam belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian efektivitas bagi mahasiswa. Efektivitas bagi mahasiswa adalah suatu hal yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah kesuksesan dalam belajar. Menurut Monley, efektivitas belajar mahasiswa dapat ditingkatkan melalui pola pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah blended learning yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring. Selain itu, Hapudin menjelaskan bahwa pengelolaan pembelajaran blended learning memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa, diperlukan manajemen waktu yang sesuai dan juga pola pembelajaran yang sesuai. Lanjut pada analisis, yang dimana analisis ini terdapat 2 bagian 3.1 dan bagian 3.2. Baik, sekali ini saya akan masuk ke bagian 3.1 terlebih dahulu, yakni mengenai efektivitas
penggunaan aplikasi manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa. Mahasiswa semakin mengandalkan aplikasi manajemen waktu untuk mengatur jadwal kuliah, tugas, dan aktivitas akademik. Studi menunjukkan bahwa strategi manajemen waktu yang baik dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan pencapaian akademik menurut artikel Macan dan kawan-kawan tahun 1990. Namun efektivitasnya tidak hanya bergantung pada fitur aplikasi, tetapi juga pada kedisiplinan, konsistensi, dan kebiasaan dalam penggunaannya menurut artikel Claesen dan kawan-kawan tahun 2007. Saya lanjut ke bagian 3.2 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam memanfaatkan aplikasi manajemen waktu ini. Keberhasilan mahasiswa dalam memanfaatkan aplikasi manajemen waktu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri mencakup keterampilan manajemen waktu, motivasi, dan kedisiplinan dalam mengikuti jadwal menurut artikel Britton dan Tesser tahun 1991. Sedangkan faktor eksternal sendiri mencakup dukungan lingkungan akademik dan akses terhadap teknologi. Bimbingan dari dosen juga, serta kebijakan universitas mendorong penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas aplikasi ini menurut artikel Claesen dan kawan-kawan tahun 2007. Berikutnya ada simpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penggunaan aplikasi manajemen waktu terbukti memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan, konsistensi, serta dukungan lingkungan akademik dan teknologi yang memadai. Ada pula poin-poin penting yang dapat disimpulkan, yaitu penggunaan aplikasi manajemen waktu dapat meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa. Lalu, efektivitas aplikasi dipengaruhi oleh kedisiplinan dan konsistensi pengguna, serta dukungan lingkungan akademik. Berikutnya yaitu saran. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi manajemen waktu, mahasiswa disarankan untuk menggunakan secara rutin dan konsisten. Kampus serta institusi pendidikan juga diharapkan menyediakan pelatihan serta memastikan akses terhadap teknologi yang memadai. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada faktor-faktor psikologis yang mengaruhi adopsi aplikasi manajemen waktu oleh mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.